Pengertian ejaan. Pengertian ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulisan yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Pada kenyataannya, bahwa orang yang salah dalam memahami ejaan, dalam hubungan ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang menggunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, dan tata tulis. Tata tulis itulah yang disebut ejaan. Ejaan dan transliterasi. Apa persamaan dan perbedaan antara pedoman ejaan dan pedoman transliterasi Arab Latin? Persamaannya adalah bahwa baik pedoman ejaan maupun pedoman transliterasi sama-sama mengatur cara penulisan dengan 12 huruf Latin. Perbedaannya adalah bahwa ejaan bahasa Indonesia mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, baik yang menyangkut penggunaan huruf, penggunaan angka, dan lambang bilangan, dan penulisan kata, unsur serapan maupun penggunaan tanda baca. Adapun pedoman transliterasi Arab Latin hanya mengatur tata cara mengaliaksarakan huruf Arab ke dalam huruf Latin. Artinya ejaan bahasa Indonesia mengatur penulisan dalam bahasa Indonesia, sedangkan pedoman transliterasi mengatur penulisan, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap kata atau istilah dari berbagai bahasa asing, termasuk dari bahasa Arab. Jauh sebelum bahasa Inggris, Belanda, atau Portugis, bahasa Arab sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia dan waktu itu masih bernama bahasa Melayu. Pemakaian huruf. Yang pertama, pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong yaitu ai, au, dan oi, dan 4 gabungan huruf konsonan yaitu kh, eng, ny, dan sy. Yang kedua, pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sudah diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekilas kaidah-kaidah itu tampak sederhana, namun jika kita cermati, persoalan tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satu persoalan yang boleh dikatakan tidak sederhana adalah penulisan nama diri dan bukan nama diri. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa nama diri itu sudah pasti atau satu-satunya atau tidak ada yang lain. Contohnya adalah penulisan sekolah dasar atau perguruan tinggi. Kebanyakan orang cenderung menulis jenjang pendidikan itu dengan huruf kapital, padahal keduanya bukan nama diri. Penulisan kata berimbuhan. Yang pertama, penulisan gabungan kata berimbuhan. Selain kaidah penulisan gabungan kata berimbuhan, dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diatur pula penulisan kata dasar dan kata berimbuhan. Akan tetapi, karena dalam praktik berbahasa hampir tidak menimbulkan masalah, penggunaan kata dasar dan kata berimbuhan tidak dijelaskan di sini. Yang kedua, penulisan kata depan. Penulisan kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diberlakukan, kata depan di dan ke tidak Dulu sebelum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diberlakukan, kata depan di dan ke tidak dipisah. Hal itu berarti bahwa aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah la, kan, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel la, kan, dan tah tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penulisan ketiga partikel itu tidak dibahas dalam tulisan ini. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah partikel pun dan per. Yang selanjutnya yaitu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata, atau lebih bedanya adalah bahwa singkatan
merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan 49 akronim merupakan bentuk dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku dan ku tidak menimbulkan masalah dalam penulisan kata seperti ku sampaikan, ku ambil buku atau rumahku tidak menimbulkan masalah. Pemakaian tanda baca. Tanda baca yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik, titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda